Subhana Malikil Qudus, Subhana Malikil Qudus, Subhana Zil Mulki wal Jabarut, Subhana Zil Mulki wal Jabarut, Subhana Zil Izzati wal Azamati wal Qudratihi wal Haibatihi wal Sultan wal Aqlani wal Kibriyai wal Jabarut wal Jalali wal Jamali wala yamutu wala yafutu abada. Subhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Subhanallah, Alhamdulillah. Maka Rasul mengatakan, bergembiralah kalian saat berada di taman surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ilmu, ya, majelis sholawat, itu taman surga. Maka bergembiralah. Bahkan Rasulullah mendoakan saudaranya yang duduk di taman surga, duduk di majelis. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, rahmati saudaraku ya Allah. Ya Allah, rahmati saudaraku ya Allah. Ya Allah, rahmati saudaraku ya Allah. 3 kali Rasulullah mengucapkan doa ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini saudaramu? Enggak, engkau hanya sahabatku saja. Saudaraku, siapa mereka? Mereka orang-orang yang datang setelahku, tetapi mereka punya gira. Mereka datang, mereka masih cinta dengan majelis, cinta zikir, cinta sholawat, cinta sunnahku. Maka aku ingin bertemu mereka nanti di surga. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, saat kita melangkahkan kaki kita menuju majelis, maka Allah akan mudahkan kaki kita menuju surganya Allah. Amin. Ini janji Allah. Maka majelis ini adalah taman-taman surga yang dipenuhi tadi kita berzikir, bersolawat, maka dipenuhi dengan rahmat. Dan salah satu doa, terkabulnya doa kita ini tempatnya di majelis, ya. Karena majelis saat kita niatnya kita cuma lillah karena Allah, cari kepengen, cari ridhonya Allah, maka Allah bukakan rahmatnya, Allah berikan hidayah, Allah kabulkan doa. Maka saya pengen kasih hadiah di sini. Sebelum saya membuka kajian ini, saya pengen saudara-saudaraku yang di sini semuanya yang punya hajat, sampaikan hajatnya ke Allah hari ini. Dengan cara kita bertawassul. Apa sih tawassul itu? Tawassul itu kita memohon doa kepada Allah hajat kita. Kita meminta sama Allah, tetapi kita membawa nama kekasih Allah dalam doa kita. Kita selipkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa tujuannya? Supaya Allah kabul. Karena Allah ini malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya saat di dalam doa itu terselip nama kekasihnya. Ada nama kekasihnya di sini. Ya, maka sebelum mulai saya ingin memberikan hadiah semuanya, kita tawassul kepada Rasulullah SAW. Nanti hajatnya sampaikan kepada Allah. Saya yakin di sini semuanya pada punya hajat masing-masing. Dan saya nggak tahu hajatnya apa. Dan sebelum kita meminta, jangan kita jadi hamba yang sombong, yang tidak mau beristighfar dengan dosa-dosa kita. Akui dulu dosa kita kepada Allah. Ya, kadang karena banyak manusia yang tidak mau ngaku dosa. Kadang sibuk dengan dosa orang, tapi lupa dengan dosa kita sendiri. Ya, maka kita istighfar kepada Allah dan kita doakan saudara-saudara muslim kita semuanya. Baik yang benci kita, baik yang suka dengan kita, saudara-saudara kita semuanya makhluk Allah kita doakan. Ya, setelah itu, sebelum kita minta, kita puji Allah. Kita puji dulu yang maha memberikan apapun yang kita minta. Bahkan kita nggak minta saja kita dikasih. Kita masih dikasih nafas oleh Allah. Setelah itu baru kita tawassul kepada Rasulullah SAW. Minta sama manusia, apalagi minta belas kasihnya manusia, nggak hina kita. Tapi mintalah belas kasihan Allah yang Allah ini tidak pernah pilih kasih kepada hambanya. Siapapun dikasihi oleh Allah. Ahli maksiat disayangi oleh Allah. Malam itu dia bermaksiat sampai pagi hari, Allah bentangkan tangannya menunggu siapa hambanya yang mau bertobat. Dia pagi hari bermaksiat sampai malam hari, Allah bentangkan tangannya menunggu
siapa hambanya yang mau bertobat. Ini kasih sayangnya Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Tempat kita berharap, jangan sekali-sekali berharap dengan makhluk, jangan sekali-sekali berharap dengan pekerjaan atau apapun yang sifatnya di dunia. Karena semakin kita berharap dengan itu semuanya, maka kita akan semakin kecewa. Karena pengharapan yang terbaik Allah, yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah melupakan janjinya saat ingin memberikan kepada hambanya, Allah. Maka berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mengetahui, yang gaib, al-alimul ghaib, yang ini tak tampak oleh diri kita, tetapi tampak oleh Allah. Kira-kira apa yang gak bisa kita lihat dalam diri kita satu sama lain, tetapi Allah tahu. Apa kira-kira? Dosa. Tidak ada manusia yang bisa melihat dosa kita satu sama lain. Saya gak bisa melihat dosa-dosa kalian semua, kalian gak bisa tahu dosa-dosa saya. Tetapi Allah maha mengetahui segala dosa kita. Dan yang ada di sini semuanya manusia-manusia yang punya dosa. Karena gak ada manusia yang punya dosa, terkecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang akhlaknya sempurna, yang dijamin masuk surga, satu hari masih 100 kali taubat takut kepada Allah. Lalu kita siapa? Saya yang memakai cadar ini, cadar saya belum tentu jaminan diri saya masuk surganya Allah. Belum ada jaminan. Belum diri saya belum solehah, belum. Tetapi dosa kita ini semua tertutup rapat oleh manusia satu sama lain. Hanya Allah yang paling tahu keadaan kita, dosa-dosa kita. Dan dosa itu, alhamdulillahnya dosa kita ini gak tampak dan tercium pun juga gak terlihat dosa kita, tercium juga enggak. Saya kebayangin diri saya, seandainya dosa itu Allah berikan aroma yang sangat busuk saat saya melakukan dosa dengan anggota tubuh saya, saat saya bermaksiat dengan mata saya, saat saya bermaksiat dengan telinga saya, saat bermaksiat dengan lisan saya, tangan, kaki, hati, keluar pikiran saya, dan saat itu mengeluarkan aroma, Allah keluarkan aroma yang sangat busuk. Ini kursi gak mau diduduki oleh saya, gak kuat dengan aroma busuknya. Ini mic gak mau dipegang dengan saya. Karena manusia ini, apalagi kita perempuan, yang gak bisa luput dengan dosa lisan, betul atau tidak? Maka ini mic terlalu bau saat saya pegang. Gak mau, karena saking penuhnya dosa-dosa maksiat lisan kita. Tetapi kita bersyukur Allah gak tampakkan dosa itu, bahkan tercium juga enggak. Maka peduli sendiri dengan dosa kita, gak usah ngurusin hidup orang lain, gak usah ngurusin dosa orang lain, gak usah. Karena dosa orang lain, aib keburukannya sudah ada malaikat yang mencatat. Jadi kita gak perlu repot nyatetin satu-satu, yang kita catetin diri kita saja. Maka jangan menyepelekan amal kecil, barangkali di situ ada ridhonya Allah. Kita nyingkirin semut yang ada di wastafel, kita taruh di tembok, itu amalan kecil, simple banget. Ya. Tapi mungkin bisa saja di situ ada ridhonya Allah. Kita meringankan beban orang lain, saat ada orang terlalu berat bawahnya kita ringankan, itu adalah sedekah kesendian kita. Kita menyingkirkan paku atau jarum pentul yang ada di lantai supaya orang lewat tidak terkena, itu adalah sedekah kesendian kita. Kita mendamaikan dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah kesendian kita. Kita memudahkan orang lain, ya. Kita berikan tumpangan, itu adalah sedekah persendian kita. Maka amalan-amalan yang ringan ini, yang mungkin di situ ada ridhonya Allah. Yang pertama, Allah rahasiakan ridhonya atas amal yang dilakukan oleh hambanya. Yang kedua, Allah rahasiakan murkanya atas maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Murkanya, jangan menyepelekan maksiat kecil saja. Barangkali di situ ada murkanya Allah. Kalau Allah sedang murka, susah hidup kita. Maksiat dengan anggota tubuh kita, lisan kita yang gak terjaga, ya.
mencaci, menghina, merendahkan orang, membuli, barangkali di situ ada murkanya Allah. Allah saja tidak pernah membenci hambanya. Allah saja tidak pernah menghina hambanya. Yang ahli maksiat saja ditungguin sama Allah, masih dikasih nikmat sama Allah. Berarti kita nggak kenal Allah. Kalau kita membenci saudara kita sendiri, ini murkanya Allah. Allah rahasiakan. Ini ada contohnya nih. Saat Allah merahasiakan murkanya, ini ada contohnya. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki ini pendosa, ahli maksiat. Dia mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa, aku ingin ikut engkau karena aku ini ahli maksiat. Aku takut aku melakukan maksiat lagi. Jadi biarkan, bolehkah aku ikut denganmu kemanapun kau pergi supaya aku terhindar dari maksiat? Boleh, kata Nabi Isa. Maka si orang ahli maksiat ini mengikuti Nabi Isa kemanapun Nabi Isa pergi. Dia berjalan bersampingan dengan Nabi Isa. Suatu ketika ada seorang ahli maksiat lagi dengan tatonya di mana-mana. Dia mendatangi, ikut jalan bareng dengan Nabi Isa dan laki-laki tersebut. Tetapi si laki-laki yang tadi ahli maksiat yang tatonya di mana-mana itu, dia tahu diri. Dia nggak mau jalan beriringan karena dia merasa kayaknya nggak pantas nih saya ini hina banget, kayaknya nggak pantas jalan dengan dua orang soleh. Dia baik sangka. Kayaknya saya nggak pantas nih, tahu diri. Dia berjalan di belakang. Tapi dia kepengen supaya dia tidak bermaksiat kembali. Tetapi yang berjalan beriringan dengan Nabi Isa yang pertama tadi, si ahli maksiat tersebut, yang pertama tadi, dia melihat ada orang ahli maksiat yang mungkin lebih parah dari dia mengikuti. Dia merasa hina. Dia nggak mau. Kamu belakangnya istilahnya bahasanya kamu jalannya di belakang, jangan ikut dengan kita. Dia merasa dirinya lebih mulia dibanding dia. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menemui Nabi Isa alaihissalam dan mengabarkan, wahai Isa, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan hal ini padamu. Allah ridho dengan ahli maksiat yang berjalan di belakangmu. Allah sudah leburkan dosa-dosanya karena dia merendah, karena dia merasa gak pantas berjalan denganmu. Allah ridho, Allah hapuskan segala dosa-dosanya, dan Allah leburkan dosa tersebut. Allah berikan kepada orang yang berjalan di sampingmu tadi, yang tadinya Allah sudah ridho. Tiba-tiba karena dia merasa dirinya lebih mulia dibanding dia, tidak mau berjalan beriringan, dia merasa lebih mulia, maka Allah di situ murka atas kesombongannya, hingga dosa orang tersebut ditimpakan kembali kepada yang berjalan di sebelah ini. Allah merahasiakan murkanya atas maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Apa bentuk maksiatnya? Sifat kesombongan kita. Ya, ini sifat sombongan. Lalu yang ketiga, Allah rahasiakan waliullahnya di muka bumi ini. Ya. Maka perlunya kita baik sangka dengan siapapun yang kita temui. Hatta itu seorang peminta-minta, hatta itu seorang pemulung. Saat dia dihantarkan oleh Allah menemui kita, menguji kedermawanan kita, apakah kita sanggup mengeluarkan harta kita untuk kita berikan kepada dia, ataukah kita berusaha? Kan kebanyakan manusia lagi di dalam mobil, berhenti lampu merah di depan, ada orang minta-minta, masih muda atau ibu-ibu masih muda bawa anak, atau masih muda deh, dalam hati kita belum ngasih nih, udah mikir masih muda, males amat sih, banyak kerja, ngasih juga belum, cakapnya. Betul ya? Ini mas saya bukan di sini contoh nggak ada. Ya. Ini saya itu masih muda, males amat ya Allah, minta masih sehat, ngasih juga belum. Ya. Coba kalau kita baik sama, bahkan ibadi rahman, maka jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Saat dia mendatangi mobil kita, walaupun dia masih sehat, dia masih muda, terus dia minta, bayangkan itu adalah diri kita saat minta sama Allah. Kita masih sehat, masih muda, kita minta sama Allah, walaupun kadang kita aktif, walaupun kita nggak sholat, tapi kita minta sama Allah, ya Allah. Besok kita datangin Allah lagi, kita masih sehat, kita datangin Allah lagi, minta ya Allah, minta lagi ya Allah, masih kurang ya Allah, minta lagi.
melihat orang lain semuanya dengan baik sangka. Ya, kasih, ya, ngasihnya 1.000 perak, 1.000 koin 1.000 nih, yang kadang buat kita ganjel meja, kadang buat kita kerokan, ngasih juga belum tapi berusaha, padahal yang mau dikasih cuma 1.000. Ya, ini. Maka saat dia meminta begini, jangan sampai usahakan, jangan sampai dia menurunkan tangannya tanpa membawa apapun. Kalau kita minta sama Allah, terus kita belum diijabah doa kita, besok kita datangin Allah lagi nggak? Minta lagi nggak? Ya Allah, kok belum diijabah doa saya, ya Allah, minta lagi. Kita nggak mau, ya. Kita nggak mau meninggalkan meminta dalam keadaan terus kita belum dapat. Kita ke Allah aja gitu. Maka saat ada orang minta-minta, jangan sampai dia menurunkan tangannya dengan tangan kosong. Kasih aja, walaupun cuma 1.000 perak. Ya. Yang ketiga tadi, Allah merahasiakan waliullahnya. Yang keempat, Allah rahasiakan umur kematian hambanya. Gak ada yang tahu umur kita masing-masing. Maka saat kita dikasih kesempatan oleh Allah hari ini, yang kita kejar adalah amal kita, amal baik, jangan amal buruk. Karena kita cuma dikejar oleh waktu sholat, waktu mati. Kita cuma nunggu itu doang. Kita cuma nunggu 2 waktu nih, waktu sholat sama waktu mati. Kita habis sholat zuhur, pasti kita akan nunggu waktu sholat asar. Dan dengan waktu kapan kita mati, karena nggak ada yang tahu. Kemarin, ya, di sosial media mungkin kita lihat ada berita seorang nenek, seorang ustazah yang wafat dalam keadaan sedang baca Quran. Indah sekali husnul khotimah. Ya, kenapa? Karena Allah akan akhirkan dengan apa yang dia senangi di dunia. Maka hobinya ganti. Nauzubillah min dzalik. Kalau senang gibah dimatikan dalam keadaan lagi gibah, nauzubillah min dzalik. Ganti nih, nauzubillah. Sering-sering hadir di majelis, mati lagi hadir di majelis, indah. Ya, mati lagi sujud lagi baca Quran, indah. Jangan sampai mati kita lagi nyinyir banget mulutnya. Ya, lagi gibahin orang sambil monyong-monyong, mati, nauzubillah min dzalik. Ya, maka ganti nih hobi kita. Karena Allah akan akhirkan kita. Yang dilihat nih endingnya nih, yang dilihat endingnya. Dan jangan sampai kita endingnya ini ending dalam hal tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Maka kita sering baca doa di dalam sujud terakhirnya, kita baca doa husnul khotimah, minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Cuma itu. Ya, karena kita nggak tahu. Maka setiap waktu, ya, kita sedang dikejar oleh waktu. Maka setiap waktu jadikan amal soleh. Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita berhenti, mati, kita nggak bisa beramal soleh kembali. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Tapi kalau kita mati nanti, akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Coba kemarin di dunia, ya Allah saya mau sholat. Coba di dunia kemarin saya mau baca Quran, mau belajar Quran. Nih di sini belajar nih, kasih penting. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya mau ngapalin hadis. Ya Allah, coba di dunia kemarin saya mau sedekah. Terlambat semuanya. Padahal perjalanan setelah kematian justru panjang sekali. Semua peringatan-peringatan ini ada di dalam Al-Quran.
tidak mau mengorbankan waktu untuk Allah. Karena tips supaya kita bisa istiqomah salah satunya mengorbankan waktu untuk Allah, bukan untuk dunia. Dan kita yang mau. Ya. Kalau kitanya nggak mau ya susah istiqomah. Istiqomah udah asal kitanya yang mau. Tubuh kita nih dikasih setting, dikasih alarm supaya bisa istiqomah, bikin catatan kecil buat tubuh kita. Oh, jam sekian saya harus begini kegiatan saya. Ya. Jam sekian saya harus bangun tahajud.